anak ustazah. Sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak ustazah, materi yang kita pelajari hari ini yaitu muatan SBDP KD 3.4 dan 4.4. Yang kita pelajari pertama, kita mengenal karya seni patung, lalu mengetahui alat dan bahan pembuatan karya seni patung, kita mengetahui juga teknik-teknik pembuatan patung, lalu merancang pembuatan patung dan membuat patung dari plastisin. Karena sebelumnya ada yang terlangkau materinya, ustazah ulangi kembali penjelasannya nak ya. Yang pertama mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi ada lukisan dan kain batik. Lalu kalau karya seni 3 dimensi contohnya ada patung. Tahukah antum bahwa karya seni itu 3 dimensi itu adalah karya seni yang dibatasi tidak hanya dengan sisi panjang dan lebar, tetapi juga dibatasi oleh kedalaman atau disebut juga dengan karya seni yang memiliki ruang. Contohnya apa tadi? Ya, patung. Patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Patung adalah karya seni 3 dimensi yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda yang dibuat menggunakan suatu teknik tertentu. Ini salah satu contoh patung ya nak ya, manusia, hewan, dan tumbuhan. Seni patung juga diartikan sebagai seni bentuk karena bentuk-bentuk patung itu memiliki nilai keindahan. Suatu nilai keindahan. Ada beberapa fungsi patung. Yang pertama, patung religi, yaitu sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Anak ustazah bisa memperhatikan gambarnya di sampingnya ya. Selanjutnya ada patung monumen. Patung monumen ini untuk mengenang jasa pahlawan ataupun peristiwa bersejarah pada suatu bangsa. Lalu ada patung arsitektur sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Lalu ada patung dekorasi sebagai penghias bangunan, taman, ataupun tempat lainnya. Yang terakhir ada patung seni, yaitu untuk dilihat keindahan bentuknya. Nah, ustazah bisa memperhatikan, ini gambarnya sudah muncul ya. Ada patung religi, monumen, arsitektur, dekorasi, dan seni. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu patung figuratif dan juga patung non-figuratif. Patung bentuk figuratif yaitu bentuk patungnya realis seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lalu nyata dalam perwujudannya. Kalau patung non-figuratif, bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuk abstraknya seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Nah, ini adalah salah satu contoh patung bentuk figuratif dan bentuk non-figuratif. Masih ingatkah anak ustazah alat dan bahan pembuatan karya seni patung? Ya, bahan pembuatan karya seni patung yang kita bahas terlebih dahulu ya nak ya. Kita bisa membuat patung dari bahan-bahan yang dikelompokkan menjadi bahan lunak dan bahan keras. Kita bahas dahulu yang pertama yaitu bahan lunak. Bahan lunak adalah bahan yang empuk
dan mudah dibentuk. Contohnya ada tanah liat, ada plastisin, sabun, lilin. Nah, setiap bahan lunak ini memiliki kekurangan dan kelebihan. Tanah liat yang baik itu ya nak ya, dalam membuat patung harus bersih dari kerikil, rumput, dan benda lainnya. Serta tidak terlalu lembek atau lunak dan juga tidak terlalu keras. Nah, kalau patung dari tanah liat memerlukan proses pengeringan yang relatif lama, tetapi patung tanah liat lebih mudah dibentuk sesuai keinginan si pembuatnya. Apa bedanya ya dengan bahan yang keras? Nah, kita perhatikan kalau bahan keras itu adalah bahan yang bersifat keras dan lebih sulit untuk dibentuk dan memerlukan berbagai teknik-teknik tertentu. Contohnya batu, kayu, dan marmer. Tetapi nak, harus kita ketahui ya bahwa patung yang dibuat menggunakan bahan keras tidak perlu kita keringkan seperti patung yang kita buat menggunakan bahan lunak. Nah, seperti itu ya nak ya, bedanya bahan lunak dan yang berbahan keras. Nah, jadi selain dari bahan-bahannya, juga ada alat-alat yang kita gunakan. Kita sesuaikanlah dengan jenis bahan tadi yang kita gunakan. Nah, kita ketahui nih, ada alat yang digunakan dalam pembuatan karya seni patung. Yang pertama, untuk membuat patung dari bahan lunak. Ada butsir, meja putar, dan juga ada cetakan. Lalu bagaimana ya alat untuk membuat patung dari bahan keras? Ya, kalau alat untuk membuat patung dari bahan keras, yang pertama kita ada palu dan pahat, dan juga ada amplas. Ini gambarnya ya nak ya. Lalu Ustazah, bagaimana teknik-teknik membuat patung? Ya, pembuatan patung ini kita sesuaikan dengan apa tadi? Bahan yang kita gunakan. Ada bahan yang berupa batu, kayu, dan tanah liat. Nah, setiap bahan itu memiliki teknik pembuatan yang berbeda. Kita perhatikan yang pertama ya nak ya. Teknik membutsir. Teknik membutsir ini adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya ada butsir atau pisau sudip namanya. Bahannya ada tanah liat dan ada plastisin. Yang kedua ada teknik memahat. Teknik memahat ini adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya ada pahat dan palu. Kalau bahannya ada kayu atau batu. Nih anak ustazah bisa memperhatikan gambarnya ya, biar lebih mudah memahaminya. Selanjutnya ada teknik mencetak, dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Nah, alatnya bisa berupa cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Bahannya ada semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Selanjutnya ada teknik konstruksi. Kalau teknik konstruksi ini adalah dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara penyusunnya itu dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu kita rekatkan dengan lem. Alatnya rangka bangunan atau meja putar. Bahannya ada tanah liat, ada berupa plastisin, ada berupa semen atau gips. Selanjutnya ya nak ya, kita setelah mengetahui alat dan bahan, sebelum kita mengetahui alat dan bahan, kita sudah kenal karya seni rupa. Kita sudah mengetahui alat dan bahannya, teknik-tekniknya. Nah, sekarang kita rancang membuat patungnya.
Nah, yang pertama adalah kita membuat sebuah sketsa. Setelah itu apa? Kita pilihlah alat dan bahannya. Setelah itu kita memilih teknik. Yang pertama, membuat sketsa. Sketsa itu gambar kasar yang bersifat sementara. Jadi bisa berupa goresan sederhana, kita buat menggunakan pensil, atau kita menggambarkan bentuk patung yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, dalam menggambar sketsa, kita tidak boleh terlalu banyak menggunakan penghapus. Jadi buatlah beberapa alternatif gambar sketsa. Lalu kita memilih alat dan bahan. Kalau sebelumnya kita udah tahu nih alat dan bahannya apa saja. Ada bahan lunak dan keras, alat yang lunak dan keras. Ada contohnya berupa tanah liat, lilin, plastisin, dan yang lainnya. Kalau bahan keras tadi contohnya ada apa? Ya, kayu, batu, dan marmer. Kita carilah bahan yang mudah kita peroleh. Nah, selanjutnya memilih teknik pembuatan. Setelah kita milih bahan tadi yang akan kita pakai membuat patung, tentu kita memiliki teknik pembuatan yang akan kita gunakan. Nah, teknik pembuatan itu menyesuaikan dengan bahan yang kita gunakan. Pengolahan bahan lunak dapat menggunakan teknik membutsir dan mencetak. Kalau pengolahan bahan keras dapat menggunakan teknik memahat dan konstruksi. Nah, kita akan membuat sebuah hasil produk. Nah, karena yang agak mudah kita cari yaitu plastisin ya nak ya. Nah, anak ustazah membuat patung hewan dari plastisin. Buatlah salah satu patung hewan yang berupa salah satu aja. Bisa anak ustazah ikan, atau berupa amfibi, atau reptilia, atau burung dan mamalia. Nih ada salah satu contoh gambarnya ya nak ya. Anak ustazah hanya memilih salah satu saja. Bukan semuanya ya nak ya. Salah satu. Mau ikan aja ustazah? Ya, ikan yang dibuat. Oke, mau amfibi, jenis amfibi, boleh. Reptil, ular, boleh. Salah satu saja. Oke, ustazah kasih waktunya selama seminggu, berarti Senin depan. Ya, Senin depan anak ustazah foto dari berbagai sisi hasil produk anak ustazah, ya, patung hewan dari plastisin. Senin depan berarti anak ya. Oke. Demikian pembelajaran kita hari ini. Lebih dan kurang ustazah mohon maaf. Sebelumnya kita tutup dulu ya. Jazakumullahu khairan kasiron. Demikian, semoga anak ustazah bisa mempelajarinya kembali, sering diulang-ulang video yang ustazah berikan ya nak ya. Kalau ada yang kurang dipahami, sampaikan melalui telepon atau via WA. Insya Allah akan diberikan penjelasan ulang. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak ustazah harus tetap semangat ya. Kita tutup pembelajaran ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa anak-anak ustazah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.